Selamat malam para pendengar DY Official. Berjumpa lagi dengan aku pada malam hari ini yang akan membawakan sebuah cerita pendek yang aku dapat dari Twitter. Bagi kalian yang sedang beristirahat, selamat mendengarkan cerita malam ini. Judul ceritanya, Kopi Pahit di Warung Persembunyian. Mata berat, jalur gelap, Anton singgah di warung kopi misterius. Pemiliknya ramah, tapi dua pelanggan lain diam membisu. Saat kopi habis, ia sadar bahwa warung itu bukan sekedar tempat singgah, melainkan perangkap. Namaku Anton, supir truk tronton. Sudah hampir 20 jam aku di jalan mengantar muatan ke ujung pulau. Malam itu, mata sudah berat sekali di jalur yang gelap gulita. Tak ada apapun kecuali hutan dan jalanan rusak. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup terlihat di kejauhan. Sebuah warung kopi kecil terlihat hangat dan mengundang. Aneh, setahuku tidak pernah ada warung di titik ini. Tapi mata lelahku terlalu senang untuk peduli. Aku meminggirkan truk, parkir persis di depan warung yang berdinding kayu lusuh itu. Dari dalam tercium bau kopi kental dan rokok kretek, melegakan. Aku masuk, warung itu kecil, hanya ada meja bar panjang dan beberapa bangku kayu. Seorang bapak tua dengan kumis tebal sedang membersihkan meja. "Malam, Pak," sahutku. "Masih buka?" Bapak itu mendongak tersenyum ramah. "Malam, Nak. Selalu buka untuk para musafir jalanan. Mau kopi hitam?" Aku mengangguk, dia meracak kopi dengan sigap. Saat aku minum kopi, aku melihat ke seliling, ada dua orang pria lain duduk di bangku pojok. Menghadap dinding, mereka tidak bicara, hanya sesekali menghisap rokok dalam diam. "Jauh perjalananmu, Nak?" tanya bapak pemilik warung. Suaranya tenang. "Lumayan, Pak," jawabku. Saya sampai terheran ada warung di tengah hutan begini. Bapak itu tersenyum tipis. "Ya, memang jarang yang tahu tempat ini. Ini warung persembunyian, Nak, dari hiruk pikuk dunia luar." Kata-katanya terasa sedikit ganjil. Aku melirik kedua pria di pojok. Mereka masih di sana, mematung. Rokok mereka menyala, tapi tidak ada asap yang mengapul. Aneh. "Mereka itu teman saya, Nak. Sama-sama supir juga," kata bapak itu, seolah membaca pikiranku. Sudah betah mereka di sini. Ada nada aneh di balik kata betah itu. Aku selesai ngopi, rasanya aneh, pahit sekali, tapi membuat tubuh terasa ringan. "Berapa, Pak?" tanyaku. Bapak itu menatapku, senyumnya kini lebih lebar. "Tak usah bayar, Nak, nikmati saja persembunyian ini." "Hah, maksudnya?" Aku mulai tak enak hati. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa lemas. Aku hampir terjatuh, namun berhasil menompang diri pada meja. Bapak itu mendekat, wajahnya semakin pucat, kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Semua yang mampir ke sini betah, mereka tidak pernah pergi. Dua pria di pojok itu perlahan menoleh, mata mereka cekung, hitam tanpa bola mata. Mereka menatapku dengan senyum kosong, bau anyir semar tercium. Aku panik, aku coba lari ke pintu. Tapi pintunya seolah terkunci rapat. Aku gendor-gendor berteriak minta tolong, tapi tidak ada suara yang keluar. Warung itu terasa sunyi mematikan. "Jangan teriak, Nak. Tidak ada yang akan mendengar," bisik bapak itu. Suaranya kini serak. Di luar sana sudah tidak ada apa-apa. Lampu warung mulai berkedip redup, lalu padam total, gelap gulita. Aku bisa mendengar napas berat bapak itu dan desahan dua pria di pojok. Aku meraba-raba di kegelapan, mencari jalan keluar. Tanganku menyentuh sesuatu yang kasar, dingin dan berlumut. Dinding warung itu terasa seperti batu nisan.
Tiba-tiba sebuah suara terdengar sangat dekat. Bisikan dingin di telingaku, "Bergabunglah bersama kami di sini selamanya." Aku terhuyung mundur, mencoba menghindar. Lampu warung kembali menyala sangat redup. Cukup untuk melihat bapak pemilik warung kini berdiri di depanku. Wujudnya mengerikan. Kulitnya keriput seperti mumi. Mata yang tadi ramah kini kosong melompong. Dan dua pria di pojok, mereka tidak lagi duduk. Mereka berdiri di belakang bapak itu. Wujud mereka juga menyerupai mayat kering. "Kami semua sudah betah di sini, Nak," kata bapak itu. Suaranya bergaung. "Sekarang giliranmu." Mereka semua mengulurkan tangan-tangan kurus mereka ke arahku. Aku memejamkan mata, berteriak sekuat tenaga dalam keputusasaan itu. Aku mendengar suara, bukan suara mereka, tapi klakson truk yang sangat nyaring seperti sirene darurat. Suara klakson itu seolah menghancurkan segalanya. Warung itu bergetar hebat, bapak itu dan dua pria lainnya lenyap dalam sekejap. Lampu padam total. Aku membuka mata, aku sudah tergeletak di aspal di samping trukku. Di depanku sebuah truk lain berhenti. Supirnya turun menatapku bingung. "Mas, kamu ketiduran di ban? Warung apa yang kamu maksud? Di sini nggak ada warung." Aku menoleh di mana warung itu berdiri tadi. Kini hanya ada hutan gelap dan jalanan kosong. Hingga kini, aku selalu memastikan tidak pernah lagi mengantuk di jalur itu. Entah di jalur mana yang dimaksud oleh Anton ini, tapi dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian pergi, para pendengar Diopesial semoga selalu dalam lindungannya. Itu tadi cerita pendek yang aku bawakan malam ini. Kepada pendengar yang masih stay sampai cerita akhir, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan bagi siapapun yang ingin mengirim ceritanya, boleh dikirim ke email aku. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.